Put your head down, yeah, you're in the mood. Oh, come on, wow. Kita sebagai makhluk Tuhan diciptakan sebagai individu sekaligus orang yang membutuhkan orang lain atau disebut sebagai makhluk sosial. Kita lihat foto yang ada di bawah ini adalah foto kelas 11 IPA. Pelajar kelas 11 IPA yang ada di foto ini adalah sebuah kelompok. Di sini ada orang perorangan, ada Dayat perorangan, Ricky perorangan. Nah, mereka yang perorangan yang ada di dalam sini disebut sebagai individu. Individu satu dengan yang lain itu berbeda, ada ciri khas tersendiri atau ada identitasnya sendiri-sendiri. Dayat berbeda dengan Ricky. Ricky berbeda dengan Ana. Begitu juga Ana tentunya berbeda dengan Rion. Karakteristik yang mereka miliki secara pribadi atau individu itu merupakan identitas individu mereka. Identitas individu mereka itu terbentuk jika ada pengakuan dari orang lain. Contoh, ini nama yang tidak ada di kelas ini ya. Budi anak yang pintar. Budi anak yang pintar itu merupakan sebuah identitas. Identitas itu tentunya terbentuk karena memang orang lain mengakui bahwa si Budi itu adalah anak yang pintar. Identitas individu terbentuk karena ada faktor pembentuknya. Yang pertama itu adalah faktor biologis. Biologis ini artinya identitas individu itu diwariskan oleh orang tua. Contoh, seorang anak bertubuh tinggi karena ayah dan ibunya juga tinggi, atau ayah dan ibunya tampan lalu anaknya juga cantik atau tampan. Nah, karakteristik cantik dan tampan si anak tadi merupakan identitas individu yang disebabkan oleh faktor biologis atau faktor keturunan. Berikutnya adalah faktor kelompok. Jika individu bergabung dengan kelompok tertentu, berarti kan individu itu mulai percaya pada lingkungan tersebut untuk memberikan pengaruh baik positif maupun negatif. Contoh, seorang anak dia sering ikut grup hapsi, dia ikut remaja masjid, sering ikut kelompok pengajian di masjid. Kira-kira identitas apa yang akan dimiliki oleh anak tersebut? Betul sekali, orang akan mengakui bahwa dia adalah anak yang soleh, yang taat beribadah. Contoh lain, seorang anak dia kelompok yang bergabung dengan kelompok-kelompok yang suka dugem, suka ikut geng motor. Nah, dia tentunya akan memiliki identitas individu yang berbeda dengan contoh anak pertama tadi yang ikut grup hapsi, remaja masjid. Itulah yang disebut sebagai identitas individu yang dibentuk oleh faktor kelompok. Makanya kenapa dimana kita bergabung, dimana kita ikut sebuah kelompok itu akan memberikan identitas kita nih orang seperti apa. Kan identitas individu tadi kan diberikan atau terbentuk jika ada pengakuan dari orang lain. Yang berikutnya adalah faktor geografis. Geografi itu seperti iklim, topografi, dan sumber daya alam yang menyebabkan seseorang harus menyesuaikan diri terhadap kondisi alam. Mungkin ada yang masih bingung apa itu topografi. Secara ilmiah, topografi itu adalah studi tentang bentuk permukaan bumi dan objek lain seperti planet, satelit alami, dan asteroid. Kita berikan saja sebuah contoh. Dalam ilmu sosiologi, seorang yang tinggal di pesisir pantai tentunya akan memiliki cara bicara yang berbeda
cenderung berbeda ya dengan orang yang tinggal di perkotaan. Biasanya orang yang tinggal di pesisir pantai karena angin yang deras, angin yang kencang menyebabkan mereka harus berbicara dengan nyaring. Anggap aja di sebuah sekolah ada orang asal anak yang berasal dari tempat tinggalnya di pesisir pantai dan ada di wilayah penduduk yang sangat padat. Anak yang berada di pesisir pantai biasanya akan cenderung berbicara dengan nyaring karena pengaruh wilayahnya tadi yang ada angin deras tadi. Dan si anak yang tinggal di daerah yang padat penduduknya, kalau dia berbicara nyaring itu akan mengganggu penduduk yang kanan kiri. Apalagi kadang-kadang cuma dibatasi oleh dinding saja, saking padatnya. Sehingga terbentuklah kebiasaan si anak tadi berbicara dengan dengan nada yang rendah. Jadi timbullah si A seorang yang berbicara nyaring, si B adalah orang yang bicara itu pelan. Itu adalah identitas A dan B tadi yang disebabkan oleh faktor geografis. Berikutnya adalah faktor kebudayaan. Kebudayaan merupakan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan nilai dan norma sosial masyarakat. Selanjutnya, kebudayaan berkembang menjadi cara atau jalan hidup masyarakat. Budaya tersebut dapat diamati melalui adat kebiasaan masyarakat, mata pencaharian, hasil kesenian, ilmu pengetahuan, dan bahasa masyarakat. Oleh karena itu, budaya dapat berkembang menjadi identitas individu karena dipelajari dan diterapkan melalui proses belajar di lingkungan sosial. Teori pembentuk identitas individu melalui beberapa tahapan sosialisasi. Yang pertama adalah tahap persiapan. Tahap persiapan dialami individu sejak lahir ke dunia. Tahap persiapan merupakan tahap pemahaman tentang diri sendiri. Pada tahap ini, anak mulai melakukan tindakan meniru dari proses sosialisasi secara perlahan. Meskipun belum berhasil secara sempurna, lama-kelamaan anak dapat memahami maksud yang ingin disampaikan. Misalnya, saat ibu mengajari anak memanggil ayah, tetapi anak hanya mampu mengucapkan yah, atau kita mengajarkan adik menyebut kucing, tapi adik kita cuma bisa menyebutkan cing. Meskipun ucapan adik atau anak tersebut masih salah, namun anak tersebut dapat memahami maksudnya setelah diulang-ulang dalam proses sosialisasi. Makanya kalau kita menyebutkan sesuatu kepada anak kecil, jangan kita ikut-ikutan juga setengah-setengah. Kalau kita menyebutkan setengah-setengah, maka dia juga menerimanya setengah-setengah. Jadi kita sebutkan juga secara sempurna, biar lama-kelamaan dia bisa menyebutkan secara sempurna. Jangan kita ikut-ikutan cing cing cing. Nah, sebutkan aja kucing, atau jangan bang 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 ya. Sebutkan aja secara lengkap kembang. Nanti lama-kelamaan setelah proses sosialisasi yang diulang-ulang, maka anak tersebut bisa menyebutkan secara sempurna. Berikutnya adalah tahap siap bertindak. Pada tahap ini, anak mulai meninggalkan imitasi. Anak mulai berinteraksi dengan teman sebaya untuk saling bersosialisasi. Pada tahap ini, anak mulai mencapai proses sosialisasi ekualitas meskipun dilakukan secara tidak sadar. Anak juga sudah mampu membentuk peraturan-peraturan yang dibuat untuk mencapai keteraturan sistem dalam interaksi dengan teman sebaya melalui permainan. Dengan kemampuan tersebut, anak mulai memahami norma yang berlaku di luar lingkungan keluarganya. Berikutnya adalah tahap penerimaan norma kolektif. Pada tahap ini, anak sudah mencapai proses pendewasaan. Anak sudah mampu memahami peran yang seharusnya dilakukan dalam masyarakat. Secara sadar, individu memahami arti penting suatu peraturan yang dibentuk oleh masyarakat. Individu juga mulai menjalin sosial yang lebih kompleks dan intim dengan orang lain.
Teori pembentukan identitas individu. Pertama, itu adalah identitas individu terdiri atas seperangkat aspek atau atribut-atribut yang melekat pada diri seseorang yang membedakan dirinya dengan orang lain. Sebagai contoh, atribut-atribut fisik kayak seperti warna kulit, rambut, tinggi badan. Terus yang kedua ada keyakinan, yang ketiga hasrat dan tujuan personal serta prinsip moral. Dengan demikian, identitas individu mencerminkan kepribadian antar individu yang berbeda dan unik. Jadi ada yang berkulit putih, ada yang berkulit coklat, ada yang keyakinannya begini, begitu ya, berbeda. Kedua, yaitu identitas individu itu merupakan aspek-aspek atau atribut-atribut seseorang dalam arti dia senantiasa menyadari sebagai bagian dari dirinya. Sebagai contoh, predikat sebagai gitaris terkenal dapat disebut sebagai identitas individu karena prestasi tersebut memberi rasa bangga dan memungkinkan orang lain mengetahui serta mengakuinya. Identitas individu menunjukkan seseorang sebagai diri, sebagai saya, sebagai aku gitu. Dengan demikian, identitas individu dapat dipelajari menggunakan konsep diri. Kalau tadi kita membahas tentang identitas individu, sekarang kita akan membahas identitas kelompok. Untuk lebih memahaminya, tadi kan sudah di awal saya berikan kalian sebuah foto kelas 11 IPA, di mana orang-orang di dalamnya itu adalah individu, orang-orang di dalamnya adalah individu, sedangkan mereka secara keseluruhan merupakan kelompok. Dari contoh tersebut, kalian sudah memahami apa itu individu dan apa itu kelompok. Sesuai kodratnya, individu sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan membentuk kelompok sosial. Kelompok merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Salah satu ikatan yang membentuk kelompok adalah identitas kolektif. Seperti yang saya jelaskan tadi, seperti yang foto yang saya tampilkan itu adalah kelas 11 IPA. Nama mereka itu memiliki identitas kolektif, yaitu sama-sama anak kelas 11, yaitu yang berada pada jurusan IPA. Identitas kolektif yang disepakati menjadi penanda suatu kelompok. Ya, jadi penanda itu tadi kelas 11 kelompok kelas 11 jurusan IPA, itulah identitas mereka yang menjadi penanda kelompok mereka. Identitas kolektif terbentuk karena adanya kesamaan antar anggota. Bisa kesamaannya itu karena sama pemikiran, sama-sama yang seperti kelas tadi, bisa juga karena kesamaan kepentingan, tujuan, atau ciri fisik, dan keturunan. Berdasarkan identitas kolektif, sebuah kelompok sosial dapat dikenali oleh kelompok lain dan masyarakat luas. Jadi sama kayak identitas individu, kelompok juga bisa dikenali oleh kelompok lainnya. Seperti foto tadi, yang dikenali itu adalah kelas 11 IPA karena mereka punya kesamaannya tadi. Seperti gambar di bawah ini itu adalah grup PMR, kesamaan satu temuan ulang, semua jadi bisa dikenali. Individu yang mengaku adanya kesamaan dalam identitas kelompok disebut sebagai in-group. Sementara individu-individu yang tidak menjadi bagian kelompok disebut sebagai out-group. Contoh, kelas 10 IPS. Kalian yang masuk di dalam anggota-anggota kelas 10 IPS itu disebut sebagai in-group. Sedangkan saya, teman-teman lain yang di kelas 10 IPA, 11 IPA, 12 IPS, 12 IPA, mereka itu adalah out-group. Identitas kelompok terbentuk karena individu mengutamakan kepentingan kelompoknya sendiri, sehingga hubungan yang terbangun mengambil bentuk antara kami, kita, dan mereka. Misalnya kalian menyebut kelas 11 IPA, maka kalian akan menyebut mereka. Tapi kalau kalian misalnya
menyebut diri kalian, misalnya contoh kalau 10 IPS, kalian bagian dari anggota 10 IPS, menyebut kalian sekelompok, maka akan menyebut biasanya kita ya. Berdasarkan pembahasan tadi yang kita bahas tadi, identitas kelompok terbentuk karena individu bergabung dalam kelompok. Identitas kelompok dapat menunjukkan identitas sosial seseorang. Pembentukan identitas sosial dapat dijelaskan melalui 3 model pembentukan identitas berikut ini. Pertama, ada model kategori diri. Teori ini berasumsi bahwa aspek-aspek psikologis mempengaruhi terbentuknya sebuah kelompok. Teori ini berasumsi bahwa setiap individu menjadi bagian kelompok sehingga cenderung menonjolkan keunggulan-keunggulan kelompoknya sendiri ketika berhadapan dengan kelompok lain. Teori kategorisasi diri juga menjelaskan tentang kesadaran terhadap anggotaan dalam kelompok yang dapat digunakan untuk membedakan satu individu dengan individu lain dari kelompok berbeda. Kita ambil contoh, ini ada di bawah gambar grup MR SMN ulang. Jika dihadapkan dengan grup atau ada lomba aja misalnya dengan grup MR SMA lain, maka pastinya cenderung untuk menunjukkan keunggulan kelompok ini aku nih, kami kelompok SMA yang satu grup MN SMN satu tambah ulang, atau grup pramuka SMN tambah ulang, atau kami nih pelajar SMN tambah ulang seperti ini ya, cenderung menunjukkan keunggulan kelompoknya. Yang kedua adalah model perbandingan sosial. Teori perbandingan ini memiliki asumsi bahwa setiap individu cenderung akan membanding-bandingkan dirinya dengan individu lain. Perbandingan tersebut berdasarkan sifat-sifat dan atribut-atribut yang dimiliki dengannya guna mendapat evaluasi positif terhadap konsep-konsep dirinya. Dalam hubungan antar individu, perbandingan sosial lebih berfungsi sebagai strategi pemulihan krisis di level identitas individu. Sementara itu, dalam hubungan antar kelompok, perbandingan sosial berfungsi sebagai strategi pemulihan krisis yang terjadi dalam identitas kelompok. Tujuan dari perbandingan sosial antar kelompok bukan terletak pada diperolehnya uniformalitas dan asimilasi. Perbandingan sosial bertujuan memaksimalkan perbedaan-perbedaan antar kelompok dan meminimalkan perbedaan-perbedaan dalam kelompok. Dengan demikian, perbandingan kelompok menjadi cara untuk mengetahui siapa saja yang menjadi anggota kelompok sendiri atau in-group dan siapa saja yang merupakan anggota kelompok lain atau out-group. Dalam proses ini akan berkembang penilaian-penilaian positif terhadap kelompok sendiri dan memaksimalkan keunikan-keunikan yang dimiliki. Misalnya kalau grup MR ini menambah kekompakan lebih dari kelompok lain. Selanjutnya adalah model interaksional. Model ini menjelaskan bahwa identitas sosial individu tidak hanya terbentuk melalui internalisasi nilai-nilai yang berkembang dalam kelompok. Identitas sosial individu juga ditentukan oleh kemampuan individu dalam membangun interaksi sosial dengan sesama anggota kelompok dan anggota kelompok lain. Contoh di sini interaksional. Jadi untuk menambah tadi kekompakan, agar kekompakan tercipta, maka anggota kelompok mengadakan pertemuan rutin agar tambah meningkatkan kekompakan mereka.